Halo para pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah anime yang berjudul Made in Abyss. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung ke pembahasannya. Diceritakan sekitar 1900 tahun yang lalu, sebuah lubang raksasa ditemukan di sebuah pulau terpencil di Laut Selatan. Lubang itu dinamakan Abyss. Dengan diameter sekitar 1000 meter dan kedalaman yang masih belum diketahui sampai hari ini, di dalamnya terdapat banyak makhluk purba berbahaya dan benda-benda misterius yang disebut artefak. Banyak orang yang datang ke pulau itu untuk menjelajahi lubang tersebut untuk mencari artefak berharga, karena konon katanya di dasar lubang itu terdapat sebuah kota emas. Rico adalah karakter utama kita, seorang anak yang ceria dan imut yang bertekad menjelajahi Abyss untuk mencari ibunya yang hilang dengan bantuan seorang sahabat robotnya yang berasal dari dasar Abyss. Bagi kalian yang mengira ini adalah anime santai karena karakternya yang imut, selamat Anda salah. Langsung aja ke ceritanya. Rico tinggal di sebuah panti asuhan untuk menjadi petualang. Saat ini dia masih seorang peluit merah. Peluit merah adalah petualang kelas pemula. Suatu hari Rico dan temannya yang bernama Nat sedang melakukan sebuah ekspedisi di lapisan pertama. Mereka kemudian berpencar dan sesaat setelah Rico selesai menggali tiba-tiba dia melihat seekor monster bernama Split Jaw Merah sedang berada di permukaan. Padahal monster itu seharusnya berada di lapisan ketiga, dan di sebelah monster itu ada Nat yang sedang terluka dan pingsan. Saat monster itu hampir memakan Nat, Rico meniup peluitnya dan seketika monster itu terpancing ke arahnya. Saat Rico terpojok tiba-tiba ada sebuah ledakan yang menghantam monster tersebut sampai terpental dan terjatuh ke dalam jurang. Kemudian Rico mencari arah datangnya tembakan tersebut dan dia menemukan seorang anak laki-laki misterius seperti robot yang sedang pingsan. Rico penasaran dari mana datangnya anak ini dan berniat membawanya pulang ke asrama secara sembunyi-sembunyi. Singkat cerita, Rico berhasil menyelinap ke dalam asrama yang dijaga oleh Bu Direktur. Keesokan harinya Rico dan kawan-kawan mencoba membangunkan bocah robot yang pingsan itu dengan cara menyetrunnya di kursi listrik, dan benar saja si bocah robot itu pun langsung sadar, tapi robot itu sepertinya kehilangan ingatannya dan Rico pun memberi nama robot itu dengan sebutan Rex. Itu adalah nama anjing peliharaan Rico saat dulu. Di pagi hari Rico mengajak Rex jalan-jalan dan menjelaskan situasi di luar saat ini. Setiap lapisan Abyss memiliki sebuah efek bagi para petualang yang disebut kutukan. Lapisan pertama hanya pusing atau sakit kepala ringan. Lapisan kedua memiliki efek mual, sakit kepala, dan mati rasa pada kaki dan tangan. Lapisan ketiga dan empat memiliki efek nyeri hebat di seluruh tubuh dan pendarahan. Di lapisan keenam dan seterusnya memiliki efek hilangnya sifat kemanusiaan atau bahkan kematian. Efek kutukan Abyss hanya akan muncul saat kita naik ke permukaan saat berada di dalam lubang, itulah kenapa efek tersebut dinamakan dengan kutukan. Suatu hari pasukan ekspedisi yang dipimpin seorang peluit hitam bernama Paman Habo sudah kembali. Rico dan para penduduk pun menyambut mereka. Terlihat Paman Habo membawa sebuah peluit sebagai hasil dari ekspedisinya. Itu adalah sebuah peluit putih milik seorang penjelajah legendaris bernama Liza si penghancur. Ya, Liza adalah ibu dari Rico. Singkat cerita, Paman Habo memberikan peluit itu kepada Rico karena dia adalah anaknya. Walaupun peluit itu diberikan kepada Rico, peluit itu tidak bisa digunakan karena peluit putih hanya bisa digunakan oleh pemilik aslinya. Peluit itu ditemukan bersama beberapa dokumen informasi tentang lapisan ke-6 dan seterusnya yang ditulis oleh Liza. Singkat cerita, saat dokumen tersebut sudah diberikan kepada Serikat, Rico diberi izin untuk melihat-lihat dokumen itu. Dari beberapa dokumen tersebut Rico terkejut melihat gambar robot yang mirip dengan Rex, dan sebuah tulisan yang berbunyi, "Aku menunggu di dunia bawah sini." Dari dokumen itu Liza menjelaskan dia menemukan sosok robot tersebut di lapisan ke-7. Di malam harinya Rico dan kawan-kawan sedang berdiskusi tentang dokumen tersebut dan Rico yakin bahwa ibunya masih hidup, maka dari itu Rico berniat pergi ke dalam Abyss bersama Rex mencari ibunya. Teman Rico yang bernama Sigi mempunyai peta lapisan Abyss dan memberikannya kepada Rico. Lapisan pertama disebut pinggiran Abyss. Lapisan kedua disebut hutan terbalik. Lapisan ketiga disebut tebing besar. Lapisan keempat disebut cawan raksasa. Lapisan kelima disebut lautan mayat. Lapisan keenam biasa disebut kota emas, dan tidak pernah ada orang yang berhasil kembali hidup-hidup dari lapisan ini. Di pagi hari Rico dan Rex menyelinap kabur untuk mulai berpetualang ke dalam Abyss diantar oleh Sigi dan Nat.
Kemudian Rico berpamitan dan pergi bersama Rek ke dalam abis dengan cara memanjangkan tangan Rek. じゃあ行ってきます。 Singkat cerita Rico dan Rek hampir sampai di hutan terbalik di lapisan kedua. Tiba-tiba Rek merasakan ada seseorang yang berlari dengan cepat sat-set ngentot menuju arah mereka. Mereka pun kabur tapi gagal, dan ternyata orang yang mengejar mereka itu adalah Paman Habo. Dia berniat mengantar Rico menuju kamp petualang di lapisan kedua. ハボさん、どうして？ 俺もなかなかやるもんだろう。 Tapi Rico menolaknya dan mereka pun berpisah di sini. そうだな。大丈夫だ。レグ、リコ、頼んだぞ。俺らはどうしたって。分かっちゃいたけどよ。 Rico dan Rek berhasil melewati rintangan dan mereka pun tiba di kamp petualang di lapisan kedua. Di sana ada seorang peluit putih bernama Ozen. Dia adalah guru dari Lisa. その目に宿る光は不吉の前兆か。 Ikuti cerita lanjutannya di part kedua. 分かった。思い出す前に